Kembali lagi pagi menjelang siang ini, kita mau datang beribadah kepada Tuhan ini di seluruh dunia. Kita bersama-sama umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa hari ini adalah hari di mana Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa di surga, menyediakan tempat untuk setiap kita, anak-anaknya. Itu sebabnya mari kita menaikkan syukur, puji-pujian, penyembahan kita ke hadirat Tuhan. Dia yang layak terima pujian. Itu sebabnya mari di pagi menjelang siang ini buka hati lebih lagi, kita alami Tuhan. Sebab Tuhan mendoakan kita hari-hari ini untuk kita boleh masuk ke hadiratnya, masuk ke dalam keindahannya Tuhan. Mari saya mengajak kita semua untuk kita mempersembahkan semua yang terbaik di pagi menjelang siang itu bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Kita kasih tepuk tangan dan sorak-sorak buat Tuhan kita. Haleluya. Yes Lord. Tuhanku ajar, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus saja Tuhanku ajar, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus saja Tuhanku ajar, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus saja Tuhanku ajar, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus saja Tuhanku ajar, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus saja Tuhanku ajar, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajar. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajar bagiku. Yesus aja, Yesus aja. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Sampai bumi dan bisa Yesus. Tak berubah kasih-Nya.
ajaib Tuhan, Engkau ajaib, Engkau dahsyat. Terima kasih, 2000 tahun yang lalu Engkau sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memberi kehidupan kekal buat setiap yang percaya. Kami di sini tahu Tuhan, Engkau sedang berdoa buat kami. Terima kasih untuk setiap doa-doa yang Engkau panjatkan Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Kami anak-anak-Mu, kami rindu Engkau, kami rayakan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya yang memberi kemenangan buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari angkat suaramu, sembah Tuhan, sembah Yesus. Seberapa kami yang ada Tuhan, bersama-sama dengan jemaat-Mu yang ada di rumah, kami mau sembah Engkau. Kami katakan kami perlu Engkau, sebab di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Ini kami. Terima kasih Yesus. Segala alam dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya.
Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan urapi kami sekarang ini dengan api-Mu. Ya urapi kami Tuhan. Ya Yesus, dengan mari Bapak Ibu saja katakan, datanglah Tuhan, datanglah ya Yesus. Ini rindu kami Tuhan. Urapi kami Roh Kudus, urapi kami ya Tuhan dengan api. Mari datang Roh Kudus, penuhi kami. Datanglah sekarang, penuhi kami. Oh Yesus, urapi kami ya Tuhan, ya Yesus dengan api. Datanglah sekarang, datanglah, penuhi
bagi kami Tuhan. Sekarang ini dengan api, ya Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba, nyanyi haleluya, 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 nyanyi haleluya, 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 nyanyi haleluya, 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 nyanyi haleluya, haleluya,
Yes Jesus, nyanyi haleluya. Oh, ya Tuhan, Yesus, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, menjadi hosana. Oh, Jesus, aku muliakan dan ku
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Engkau Bapa yang setia, Bapa, Engkau yang menunjukkan kasih setiamu bagi setiap kami. Biarlah kasih setiamu melimpah atas kami Tuhan, dan kami selalu ada dalam keintiman dengan Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, beri senyum kiri kanan, mungkin mesbah keluarga sekalian, beri tos. Memang ini sesuatu hal yang baru. Gereja mungkin tidak mengadakan ibadah secara seperti biasanya, tapi saya percaya gereja ada di rumah-rumah, setiap keluarga mengadakan mesbah bersama-sama. Seperti hari ini saya percaya ada banyak pasangan keluarga bersama suami istri dan anak beribadah bersama-sama, mungkin di depan sebuah layar HP. Memang ini agak sesuatu yang unik. Biasanya ketika kita ibadah beramai-ramai memuji menyembah Tuhan, tapi ini sekarang di depan HP. Tetapi saya merasakan hadirat Tuhan yang sangat kuat tadi. Saya ketika tadi terutama lagu yang datanglah sekarang penuhi kami, dan itu air mata saya mengalir, dan nanti setelah khotbah saya akan naikkan lagu ini bersama-sama supaya kita dipenuhi Roh Kudus, supaya kita 10 hari ke depan Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, dan itu yang membuat kita menjadi suatu yang luar biasa. Hari ini saya akan berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus. Jadi selama Tuhan Yesus bangkit dari kematian, kemudian 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kenapa sih Tuhan Yesus harus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Salah satunya yaitu memberi kekuatan, karena murid-murid Tuhan Yesus itu seperti kehilangan panutan, seperti anak ayam kehilangan induk. Demikianlah murid-murid Tuhan Yesus kocar-kacir. Ada yang Petrus kembali kepada pekerjaan yang lama jadi penjala ikan. Banyak orang yang akan meninggalkan Tuhan Yesus, makanya Tuhan Yesus menjumpai satu persatu sehingga murid-murid bertobat kembali dan mereka mengalami kasih mula-mula yang baru, sehingga terjadi pencurahan Roh Kudus, dan Kisah Rasul mencatat terjadi banyak mujizat. Selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri, kemudian setelah itu dia naik ke surga. Kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Yang pertama yang saya dapat adalah ini membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak ada seorang pun siapapun di bumi ini, dia mati kemudian dia bangkit, dan ketika dia bangkit, di tengah dia bangkit itu dia menyatakan dirinya dia bisa makan seperti manusia, dia makan ikan, dia makan lauk yang lain. Artinya sekalipun dia sudah mati dan bangkit, dia bisa makan seperti orang kebanyakan makan. Kemudian dia naik ke surga. Hanya yang berasal dari surga yang bisa naik ke surga. Waktu itu naik ke surga dalam Kisah Rasul 1:9, dia seperti live. Kalau sekarang mungkin live streaming. Dia naik ke surga pelan-pelan sampai akhirnya hilang di awan-awan dan sampai ke surga mulia. Alkitab mencatat nanti kedatangan Tuhan Yesus juga sama. Nanti saya akan bahas yang berikutnya. Hari ini kenapa Tuhan Yesus bangkit? Yang pertama untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dalam Filipi 2 ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang di bawah bumi. Dan kemudian Tuhan Yesus juga berkata gini dalam Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata,
kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi Tuhan Yesus punya kuasa baik di surga dan di bumi. Ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, Tuhan Yesus menyampaikan pesan yang penting kepada murid-muridnya, yaitu salah satunya harus pergi memberitakan Injil. Artinya kita harus menginjil. Semalam saya melayat, ada seorang hamba Tuhan yang sudah berusia 78 tahun di rumah duka Grand Haven Fluid. Kemudian saya sempat bertanya sama salah satu anaknya, Pak, apa perkataan Opa di sisa akhir hidupnya? Dan ternyata salah satu anaknya berkata bahwa Opa berkata-kata sesuatu yang sangat penting terhadap keluarganya. Salah satu yang penting adalah supaya semuanya rukun dan saling menyayangi. Itu pesan dari seorang yang mau dipanggil Tuhan. Biasanya orang yang mau dipanggil Tuhan itu tahu, cuman nggak tahu kapan, cuman dia ngerasa, akhirnya dia menyampaikan suatu kabar yang penting, pesan-pesan penting. Bahkan ada beberapa kabar yang membuat dia kaget juga, tapi ya nggak apa-apa. Rupanya ketika orang mau dipanggil Tuhan, dia menyampaikan segala isi hatinya, sesuatu yang sangat penting. Dan yang buat saya sedih adalah ternyata hari Senin nama saya sempat disebut, ditanya gimana kabarnya, ditanya belum jenguk di rumah sakit. Kebetulan waktu sakit saya belum jenguk karena memang di keadaan ICU nggak boleh jenguk. Ternyata nama saya disebut dan itu membuat saya nyesel sekali. Aduh, dipanggil, dicari-cari belum sempat ketemu. Tapi ya nggak apa-apa, itu pelajaran. Dan saya dapat tangkap ini, seseorang yang ketika mau dipanggil Tuhan pasti menyampaikan hal-hal yang penting. Seperti Tuhan Yesus juga ketika mau naik ke surga, kembali ke asalnya ke surga, dia menyampaikan sesuatu yang sangat penting kepada murid-muridnya. Kemudian Tuhan Yesus ketika naik ke surga, apa yang dilakukan Tuhan Yesus di surga? Yang pertama, dia menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Aku ke surga untuk menyediakan tempat. Jadi kita di surga pasti nanti punya tempat. Sekarang kita masih di bumi karena tempat kita di surga belum selesai. Itu Tuhan Yesus menjadikan tempat buat kita. Yang kedua, Tuhan Yesus menjadi pendoa kita dalam Yohanes 17 ayat 21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Salah satu doa Tuhan Yesus yang belum dijawab, diizinkan Tuhan hari-hari ini terjadi adalah terjadi unity antar setiap kita. Kita mulai kecil dari unity dalam keluarga, kemudian dalam pekerjaan, dalam gereja, dalam pelayanan, lebih besar lagi unity di dalam gereja dengan para hamba Tuhan antar denominasi. Kemudian kita di dalam kebangsaan Indonesia, kita unity antar suku, kaum dan bahasa. Makanya kita harus banyak berdoa supaya Indonesia ada unity. Kalau Indonesia itu kuat, maka Indonesia menjadi bangsa yang besar. Tetapi ada beberapa orang yang justru tidak mau Indonesia ini besar. Makanya Indonesia sering diadu domba. Ketika dalam pelajaran sejarah, kenapa bangsa Indonesia bisa dijajah Belanda selama 350 tahun? Itu karena divide et impera, adu domba. Dan yuk kita berdoa hari-hari ini buat bangsa Indonesia. Saya berdoa hari ini, sekalipun ada beberapa orang oknum masyarakat yang menginginkan Indonesia terpecah belah, saya berdoa Tuhan sanggup mengubah menjadi suatu kebaikan. Sekalipun ada beberapa orang yang merancangkan suatu kejahatan atas bangsa Indonesia, saya berdoa Indonesia damai, Indonesia shalom, Indonesia ada sukacita, Indonesia diberkati Tuhan. Segala rancangan yang jahat Tuhan sanggup rubah jadi suatu yang baik. Mari kita juga berdoa supaya terjadi unity antar hamba Tuhan, terjadi unity antar gereja, sehingga tidak ada lagi gereja yang mencari nama, nameless faceless generation, gereja yang tidak mencari nama, gereja yang tidak kelihatan besar, tapi justru Tuhan Yesus yang semakin besar. Gerakan Pentakosta ketiga adalah ujung-ujungnya hanya Yesus yang ditinggikan. Tidak boleh meninggikan suatu gereja ataupun hanya Yesus yang ditinggikan. Jadi apapun yang kita lakukan hanya Yesus yang ditinggikan. Kemudian yang ketiga, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia akan datang dengan cara yang sama. Saya akan bacakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu
akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yesus akan segera datang. Yesus ketika lahir di dunia, kemudian dia hidup dan dia mati di salib, kemudian dia bangkit dan dia naik ke surga. Semua sudah digenapi. Nubuatan yang belum digenapi salah satunya adalah Tuhan Yesus segera datang. Ya, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Tetapi mengenai waktunya kita nggak bisa tahu, sebab Tuhan Yesus datang secara tiba-tiba. Yesus pasti akan segera datang dengan caranya yang ajaib. Yang penting kita berjaga-jaga. Ada suatu cerita tentang gadis bodoh dan gadis bijaksana. Saya berdoa setiap yang mendengar sharing ini, biarlah kita menjadi kelompok gadis yang bijaksana, yang berjaga-jaga, yang siap setiap saat ketika Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, kita siap. Saya membayangkan ketika nanti Tuhan Yesus datang, dia menjemput kita di awan-awan dan kita akan namanya mengalami rapture. Rapture itu adalah pengangkatan bagi orang-orang percaya yang dipilih oleh Tuhan. Saya berdoa kita semua termasuk golongan orang-orang yang mengalami rapture kalau kita masih hidup. Saya berdoa juga keturunan kita nanti kelak, siapapun keturunan kita yang masih hidup ketika Tuhan Yesus datang, semua mengalami rapture, mengalami diangkat Tuhan sehingga ketemu di awan-awan yang permai. Tidak ada keturunan kita yang tertinggal di bumi sehingga mengalami aniaya besar. Tidak ada keturunan kita yang tertinggal sehingga mengalami masa-masa yang sukar yang tidak pernah ada dan belum pernah ada sebelumnya. Dan biarlah kita terus berjaga-jaga. Kemudian Tuhan Yesus akan menjemput kita dalam seperti 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ketika nanti Tuhan Yesus datang, kita akan diangkat dan hanya orang-orang yang sungguh-sungguh percaya yang diangkat. Yang tertinggal ini orang kasihan. Saya ketika nonton sebuah film, ketika ada orang yang tertinggal itu mengalami suatu hal yang sangat berat. Dan saya berdoa secara khusus ketika nonton itu, Tuhan, saya berdoa setiap keturunan hamba Tuhan dan juga setiap jemaat yang hamba-Mu percayakan untuk digembalakan, tidak ada yang mengalami tertinggal ketika Engkau jemput. Yang sudah mati Engkau bangkitkan, yang masih hidup Engkau angkat. Dan saya bersyukur sekali ketika kita mengalami itu, kita semua bersama-sama Bapa di surga mulia, sehingga kita tidak mengalami aniaya besar antikristus di bumi. Itu anugerah buat kita. Makanya sekarang kita harus berjaga-jaga. Katakan sebelah kiri kananmu, ayo berjaga-jaga, sebab waktunya sudah dekat. Mengenai waktu kita nggak bisa tentukan, besok sekian, jam sekian, tanggal sekian Yesus akan datang. Kita nggak bisa ngomong itu, tapi kita sudah mengerti waktunya sudah dekat. Tapi kita nggak bisa tentukan tepatnya. Jadi yang penting bagi kita adalah berjaga-jaga saja. Saya bersyukur kita semua pasti akan terus berjaga-jaga. Kemudian Tuhan Yesus datang yang kedua kali, itu akan menghakimi bumi ini, bukan untuk menanggung dosa. Perbedaan Tuhan Yesus datang yang pertama dan kedua gini, ketika Tuhan Yesus datang yang pertama, dia untuk menyelamatkan manusia, menanggung dosa kita, menebus dosa kita. Tetapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, dia akan menjemput kita dan dia akan menghakimi orang-orang yang tidak percaya. Tapi bagi orang yang percaya itu ada pemberian mahkota, semacam hadiah, yaitu mahkota. Ini ada satu pelajaran di second coming, yaitu kita akan menerima mahkota. Kita tidak akan dihakimi, tapi kita akan menerima mahkota, upah kemuliaan, karena kita sudah masuk ke surga yang mulia. Yang dihakimi adalah orang-orang yang tidak percaya dan yang hidup tidak sungguh-sungguh. Nah, ketika Tuhan Yesus naik ke surga dan sebelum dia datang kedua kali, Tuhan Yesus berjanji dia akan mengirimkan penolong, yaitu Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Di dalam Kisah Rasul 1:8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, dia terangkat ke surga disaksikan oleh mereka. Jadi Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya. Pertanyaannya, untuk apa Roh Kudus itu dicurahkan? Dan bagaimana respon kita? Respon kita adalah biarlah kita buka hati saja dan kita
berserah penuh pada Roh Kudus untuk memenuhi kita. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Biarlah kita diberi Roh Kudus. Ketika kemarin kita doa sore, kita dapat pernyataan dari Tuhan bahwa kita biarlah hidup di dalam hadirat Tuhan, dalam sungainya Tuhan yang tenggelam. Tidak puas hanya dengan selutut atau mungkin sepinggang atau sedada, tapi biarlah kita tenggelam masuk dalam sungainya Tuhan. Saya percaya itu Tuhan menginginkan kita lebih intim lagi. Artinya Roh Kudus yang memimpin kita, seperti lagu tadi. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Biarlah respon kita hanya buka hati saja. Roh Kudus yang masuk dalam hidup kita. Segala hal yang tersembunyi yang kira-kira menghalangi minta ampun sama Tuhan, sehingga kita hanya buka hati. Roh Kudus, Engkau bebas berkarya penuh atas hidup kami. Sebagai gembala saya juga berkata, Roh Kudus, Engkau berkarya penuh atas gereja ini. Engkau yang memulihkan, melawat sehingga semua jemaat tempat ini dipenuhi Roh Kudus, sehingga semuanya masuk ke ruang Maha Kudus, masuk ke dalam sungainya Allah yang dalam itu, tidak puas sebatas lutut atau pinggang atau dada. Kita jadi diberi Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus itu untuk apa dalam hidup kita? Yang pertama, Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, yaitu supaya kita mempunyai kuasa. Pertanyaan lagi, kuasa untuk apa, Pak? Yaitu kuasa untuk mengalahkan si jahat. Ingat, di dunia ini musuh kita bukan darah dan daging, tapi musuh kita adalah kuasa-kuasa jahat pengeludi udara, roh kuasa kegelapan. Kita bisa mengalahkan setan, jadi kita nggak perlu takut sama setan. Kalau ada Bapak Ibu Saudara hari ini masih takut sama setan, bertobat. Setan yang takut sama kita. Jadi kita mempunyai kuasa untuk mengusir setan, mempunyai kuasa untuk menyembuhkan, mengadakan mujizat, yang sakit disembuhkan, mengadakan mujizat, bahkan kita berdoa mujizat terjadi dalam setiap kehidupan kita. Jadi Roh Kudus diberikan pada kita supaya kita mengalami mujizat, kita punya kuasa mengalahkan si jahat. Kemudian yang kedua, kuasa untuk apa? Kuasa juga untuk mengadakan mujizat tadi. Yang ketiga, kuasa untuk mengalahkan diri sendiri. Seringkali kita berperang melawan kuasa jahat, tapi seringkali kita nggak bisa mengalahkan diri sendiri. Alkitab mencatat orang yang bisa menguasai diri itu seperti pahlawan. Jadi saya berdoa kita semua bisa mengalahkan diri sendiri, mengalahkan ego kita, mengalahkan hawa nafsu kita, mengalahkan kedagingan kita, mengalahkan emosi kita. Jadi kita bisa mengalahkan diri sendiri, artinya kita bisa menguasai diri sendiri. Orang yang belum bisa menguasai diri sendiri, susah untuk menguasai yang lain. Jadi saya berdoa kita semua, kita bisa mengalahkan diri sendiri. Artinya kedagingan kita sudah kita bisa kuasai. Jadi itu hanya Roh Kudus yang mampu. Kemudian yang kedua, Roh Kudus dicurahkan buat kita supaya kita punya hidup yang berbuah, buah roh. Kita boleh mengejar karunia roh, tetapi jangan melupakan buah roh. Buah roh itu penting sekali. Buah roh itu yang membuat kita bisa menjadi saksi dalam kehidupan kita. Seringkali orang tidak seimbang. Ketika orang rohaninya tinggi, kadangkala buah rohnya kurang. Ini teguran buat kita. Biarlah kita mengejar buah roh, tapi juga boleh mengejar karunia roh. Kalau di antara suruh milih salah satu yang paling penting, itu buah roh. Tapi jangan juga mengabaikan karunia-karunia roh. Harus selaras. Saya berdoa setiap kita mempunyai buah roh dalam kehidupan kita, tapi kita juga boleh mempunyai karunia roh, itu bonus. Tapi dengan adanya Roh Kudus dalam hidup kita, kita bisa hidup yang berbuah. Saya sederhanakan, buah roh itu adalah karakter. Nah, saya kemarin sempat buat satu segini. Orang lain itu menilai kita itu berdasarkan karakter kita. Saya berdoa setiap kita semua hari ini mempunyai karakter Kristus, karakter yang kuat, karakter yang dewasa. Saya berdoa ini karena ketika dipenuhi Roh Kudus, kita harus punya buah roh yang baik. Dalam Galatia itu ada damai, sejahtera, sukacita, kasih, kesabaran, penguasaan diri. Jadi ketika orang yang dipenuhi Roh Kudus, biarlah kita juga mempunyai hidup yang berbuah. Buah roh saya sederhanakan jadi karakter. Kita sekarang cek diri kita deh, kira-kira orang nilai kita itu gimana? Kita punya tujuan apa ketika nanti gini, ketika kita dipanggil Tuhan,
Apa yang kita rindukan orang lain menilai kita. Jangan sampai setelah kita dipanggil Tuhan orang menilai kita yang jelek justru. Biarlah kita nanti orang menilai kita itu sesuatu yang baik, karakter kita baik. Ketika nanti kita di dalam ibadah penghiburan buat diri kita, biarlah orang berkata, oh ini yang meninggal ini adalah seorang yang baik, seorang yang penuh kasih, seorang yang sabar, seorang yang rendah hati, seorang yang mengasihi. Jangan ketika dalam ini, oh ini orangnya jahat ini, oh ini orangnya bandel. Jangan, biarlah kita dinilai orang lain itu karakter kita. Sekarang selama kita masih hidup, coba kita cek, kira-kira orang nilai kita gimana ya? Oh mungkin orang nilai kita itu seperti ini, ayo kita perbaiki. Biarlah kita dinilai orang itu berdasarkan karakter kita, dan ketika orang nilai kita itu dalam keadaan baik. Ayo kita mulai renungkan, mulai bayangin, kira-kira keadaan saya begini itu orang lain nilai saya gimana ya? Apakah sudah baik atau belum? Ayo kita cek introspeksi diri hari ini. Kita cek kehidupan kita, seringkali kan kita hanya nilai orang lain, tapi percaya nggak orang lain juga nilai kita, dan yang dinilai itulah karakter kita. Ayo kita mulai cek, kira-kira orang lain nilai kita gimana ya, karakter kita ya. Saya berdoa setiap dipenuhi Roh Kudus kita mempunyai buah-buah roh. Saya tutup dengan sebuah doa hari ini. Yuk mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami membuka hati kami hari ini Roh Kudus. Ambil alih penuh hidup kami. Ambil alih penuh hidup kami Roh Kudus. Kami berserah penuh kepadamu supaya kami bisa dipenuhi Roh Kudus, sehingga kami bisa mengadakan mujizat, mempunyai kuasa, sehingga kami juga hidup berbuah, buah-buah roh yang baik, dan hidup kami menjadi berkat buat banyak orang. Kami buka hati kami ya Tuhan. Saya berdoa setiap hari ini, setiap yang mendengar hari ini yang belum dipenuhi Roh Kudus, saya berdoa engkau akan dipenuhi Roh Kudus berlimpah-limpah, sehingga engkau hidupmu mempunyai kuasa, hidupmu powerful, dan engkau menjadi saksi, dan engkau juga punya hidup yang berbuah, engkau juga punya karunia roh, engkau mempunyai buah-buah roh yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika hidupmu dipenuhi Roh Kudus, maka tidak ada lagi yang membuat engkau khawatir, tidak ada lagi yang membuat engkau ketakutan berlebihan, tapi Roh Kudus yang akan melimpah dalam setiap kehidupan kita. Hari ini mari buka hatimu Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau akan bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepadamu. Selama ini mungkin engkau susah untuk mengampuni, selama ini engkau mungkin susah untuk mengucap syukur, selama ini engkau mungkin mengalami suatu ketakutan. Mari minta dipenuhi Roh Kudus sehingga hidupmu akan berbuah. Mungkin kau sekarang ini sepertinya punya karakter yang gak baik, temperamen mungkin sesuatu yang tidak baik. Mari berdoa Roh Kudus memenuhi hidupmu supaya engkau hidupmu dirubah Tuhan. Mari buka hatimu supaya Roh Kudus menjamahmu sehingga engkau mengalami hati yang baru, kasih yang baru, buah roh yang dalam hidupmu berlimpah-limpah. Ku buka hati Tuhan, ku jamah setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Buka hati untuk jamah, berserah penuh di hadirat, amin. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Buka hati untuk jamah, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan mengalami mujizat demi mujizat. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita punya kuasa. Bagi Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini rindu memerlukan mujizat, mari minta dipenuhi Roh Kudus, sumber mujizat itu, sehingga engkau mengalami mujizat dalam hidupmu. Engkau bisa mengampuni, engkau bisa bangkit, engkau bisa bersuka cita, engkau bisa bersyukur, bahkan engkau bisa mengasihi siapapun orang-orang yang jahat terhadap engkau sekalipun. Engkau bisa memberkati orang yang benci engkau bisa membalas kejahatan dengan kebaikan, engkau bisa melepaskan kata-kata berkat, melepaskan sesuatu yang baik buat orang-orang yang menyakiti engkau. Roh Kudus akan membuat hidupmu bersuka cita, mengalami mujizat.
dan juga Roh Kudus akan buat hidupmu berbuah-buah dalam roh. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus datanglah penuhi kami. Mari penuhi kami Roh Kudus. Penuhi kami, penuhi kami, penuhi kami. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami. Roh Kudus, ini hamba-Mu Tuhan, ini hamba-Mu. Roh Kudus, datanglah sekarang, kami perlu Roh Kudus. Datanglah Roh Kudus penuhi kami, jamah setiap kami. Sesuatu yang menghalangi kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, amin. Ku buka hati untuk zaman-Mu, amin. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah. Ku buka hati untuk zaman-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah. Ku buka hati Tuhan untuk Roh-Mu. Kau jamah setiap kami mendengar hari ini. Setiap yang keras hatinya Kau lembutkan dalam nama Yesus. Ada pemulihan, ada kasih, ada pengampunan dalam nama Yesus. Ada mujizat di dalam nama Yesus. Ambil alih hidup kami. Yes, haleluya. Di altar-Mu musik dengan lembut menaikkan melodi ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang hari ini belum dipenuhi Roh Kudus, mari minta belas kasihan Tuhan. Buka hatimu, taat saja. Biarlah Roh Kudus menjamahmu, memulihkan hidupmu, membuat mujizat dalam hidupmu, mengambil alih penuh hidupmu, sehingga bukan engkau lagi, tapi Tuhan yang hidup dalammu. Mari buka hatimu. Mungkin hari ini masih bingung, buka hati aja. Hanya tak buka hati saja, hanya berserah saja penuh kepada Tuhan. Ketika kau minta roti, percayalah Tuhan kasih roti, tidak akan berikan engkau batu. Buka hatimu dan bela Roh Kudus. Jangan takut roh yang lain mengisi hidupmu. Enggak, pasti hanya Roh Kudus. Sebab ketika kita buka hati, Roh Kudus masuk menjamah setiap kami. Ketika kita diberi Roh Kudus, kita bisa mengasihi, kita berbuah, kita mengalami mujizat, dan kita menjadi berkat saksi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami berdoa semuanya dipenuhi Roh Kudus berlimpah-limpah. Tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya dipenuhi dengan anggur baru, bukan dengan yang lama. Di dalam nama Tuhan Yesus ada buah roh, ada mujizat, ada kehidupan. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ada beberapa pengumuman. Jangan lupa minggu besok kita tetap ibadah online seperti hari ini, dan nanti ada
Kalau sudah diizinkan untuk ibadah bersama-sama, kita akan umumkan. Kemudian berikutnya bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menabur pelayanan Tuhan di GBI Mission Avenue, bisa melalui transfer, bisa nanti berhubungan dengan saya atau tim diaken, tim bendara untuk menanyakan nomor rekening. Dan saya percaya ketika kita menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sukacita. Tuhan Yesus berkati. Yuk kita tutup dalam doa. Kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita. Ku buka hati, ku jamah berserah di hadirat kita berlimpah-limpah. Tuhan memperluas daerah teritorial kita dalam pelayanan, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dan dalam rumah tangga. Tangan Tuhan yang kuat menyertai dan melindungi kita, sehingga sakit penyakit dan malapetaka tidak menimpa kita. Mari buka hatimu dan terima Roh Kudus memenuhi dalam hidupmu. Tuhan berkati engkau di dalam nama Bapa, dalam Putra dan Roh Kudus. Hubungan yang intim dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah.